Selamat pagi semuanya. Halo, ketemu lagi sama Deddy Bas di sini. Eh, sesuai title judul video, mungkin kalian ada yang penasaran, hah? Motor baru? Modelnya apa? Jenisnya apa? Buat yang mikir kalau gue beli motor sport, maaf, kalian kurang tepat. Kalau gue beli another cafe racer itu juga kurang tepat. Dan, tada! Ini dia motornya. Honda CB 500X. Jadi ini model adventure. Nah, hehe. Baru 35 kilo men jalannya. Baru 35 kilo tapi gue udah pakai beberapa aksesoris. Hehe. Ntar sambil berhenti, gue kasih lihat aksesorisnya apa aja. Hmm. Mungkin beberapa udah bertanya, kenapa? Kenapa motor adventure? Kenapa motor touring? Karena posisinya enak men. Nggak berasa pengen ngebut. Tapi kok saya pengen ngebut? Ya bisa-bisa aja ya. 500 cc lumayan lah. Seket ya nggak kenceng-kenceng banget sih. Cuma lumayan lah harusnya. Lebih dari cukup lah. Gua nggak tahu ya, saingan ini tuh Versys kan kira-kira, walaupun cc-nya lebih kecil. Nah, tapi gara-gara gue nggak pernah bawa Versys, jadi gue nggak bisa bandingin apakah kecepatannya sama, tenaganya sama. Tapi harusnya lebih kecil sih, makanya cuma 500 cc kan motor ini. Nah, seperti gue bilang tadi, posisinya tuh enak. Lo tegak, nyantai gini. Dan kelebihan utama dari motor ini itu adalah entengnya, Pak. Sumpah enteng banget. Ini moge 500 cc ya. Tapi entah kenapa somehow itu berarti cuman 180-an. Pokoknya di bawah 190 aja. Versys ya, itu berarti sekitar 220-an. Jadi berarti 30-an kilo lah. Ya kira-kira berat satu anak SMP atau anak SD deh kira-kira. Jadi ini motor tuh enteng banget dan ramping banget. Yang bener-bener ramping men. Kayak gedenya tuh paling paling segede Scorpio. Tuh lebarnya tuh ya kecil banget. Enteng-enteng deh, ringan. Jadi walaupun cuma 500 cc, tapi karena bodinya tuh cukup enteng, jadi tenaganya sih menurut gua cukup ya. Alatnya kocong buat dalam kota gini cukup banget lah. Oh iya, karena badannya kecil, mesinnya 500 cc, menurut gua tenaganya tuh cukup. Ya, harusnya kocong buat touring ke puncak, keliling Indonesia cukup lah. Walaupun gara-gara motor masih Enrayan, gua nggak bisa. Walaupun tadi udah, gua nggak tahu seberapa cepat. Harusnya sampai 100 nggak di gigi 1 sih, kayak gigi 2 atau gigi 3. Cuman emang ini dibuat untuk torsi sih. Top speed nggak ada rasanya. Woods. Nah, ini yang tahun 2016. Jadi tahun 2015 juga ada, cuman beda dikit. Beda lampu depan. Sama katanya beda tangki. Yang ini lebih gede seliter apa katanya. Lampu depan yang jelas fairing kiri kanan kalau nggak salah ada beda dikit deh. Nah, satu lagi enaknya motor adventure men, itu tuh empuk. Jadi kalau saya posisi tidur gini sambil berdiri sambil agak kenceng, lo bisa pede-pede aja men. Coba lo naik begitu, naik 636 nya kalau nggak lo jatuh jomplang. Pengalaman pribadi, kemarin hampir jatuh naik 636 ngelewatin posisi tidur dengan kecepatan kencang. Sama jelas knalpot udah termik men, jadi suaranya agak lebih kencang. Sama ini SW Motec handguard ini, jadi udah dari sana. Mana sana
ini aja. Karena AC-nya di sini gue nggak suka. Terus, nah, yang model tahun segini yang keren tuh depannya. Tuh LED men, full LED, high beam, low beam semuanya LED. Yang pasti cara akan gue ganti adalah ini, sama dikasih engine guard di sini. Maaf ya motornya agak kotor karena kemarin habis kehujanan. Kan enteng banget kan motornya. Dashboardnya ya biasalah. Kelebihannya apalagi yang gue suka, enteng, tenaganya cukup, posisi ridingnya enak. Yang just enteng sih, enteng tuh membuat lo nyaman naik motor, lo tuh nggak terintimidasi gitu nggak lo. Karena lo percaya lo bisa ngehandle di motor gitu, saking entengnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kekurangan, motor ini emang enak, cuman ya nggak sempurna lah ya, nothing is perfect dude. Cuman kalau misalkan mau diperbaiki lebih ya Honda, beberapa poin sih yang gue langsung sadari itu adalah footpacknya. Bukannya footpack yang gak nyaman, cuman somehow menurut gue posisinya tuh agak terlalu dekat dengan sasis. Jadi kaki lo tuh kayak agak terlalu nekuk gitu loh. Dan lever yang buat ganti gigi sama ngerem tuh kayak terlalu kecil. Jadi kaki lo tuh masih agak kayak masuk ke dalam gitu loh. Ya hal kecil sih sebenernya. Terus kemudian posisi klakson dan sen. Ini nih posisi klakson di sini, sen di sini menurut gua tuh agak kurang intuitif sih. Beberapa kali gue ngomong sen karena otomatis begini posisinya. Nah, gue mau ngesen yang kebacet klakson men. Nah, karena sennya di bawah. Ya hal kecil sih emang. Tapi setelah lo riding beberapa kali juga udah kebiasaan kok, udah di bawah semua. Udah enak lah. Terus oh ya, sayangnya nih ya, kalau dibandingin Versys, adalah disc brake depan ini cuma satu men motor ini. Versys aja kalau nggak salah udah dapat 2 ya. Kalau misalkan gue salah kasih tahu ya di komen apakah Versys dapat 1 atau 2. Nah, overall sih itu doang sih. Gue sih lebih banyak sukanya daripada nggak sukanya ya. Enteng, tenaganya gede. Kalau buat polisi tidur enak. Ntar tinggal gue cari lahan tanah. Nah, kita cobain deh off-road kecil-kecilan di tanah. Menurut gue Honda 500cc ini, keluarga CB 500 ini. Jadi keluarga CB 500 nih ada CB 500X, 500F, sama CBR 500R. Itu basically mesinnya semua sama, bedanya kalau X adventure, F naked, to street, CBR 500R sport. Menurut gue cocok sih untuk jadi moge pertama lo, karena mainly adalah enteng. Jadi lo nggak usah takut kalau lo kayak aduh motornya berat gue nggak bisa bawa bla 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 bla. Enggak men, ini motor tuh enteng. Kemudian tidak terlalu tinggi. Yang X ini agak sedikit lebih tinggi dibanding yang F. Yang F itu menurut gue pendek. Jadi lo kayak ya ngeliatin sampah bau men. Jadi kena kaki lo pasti napak sih. Ini aja gue napak kok. Nggak napak banget sih, tapi juga nggak jinjit. Tenaga menurut gue lebih dari cukup sih. 500cc lo mau ngebut apa sih? Jadi kalau misalkan lo pengen ngebiasain, lo lagi kepikiran untuk milih moge pertama yang motor di atas 400cc atau 500cc, menurut gue pilihan keluarga Honda CB 500 ini bisa menjadi salah satu opsi lo sih. Mungkin lo kepikiran antara ER6N atau Versys gitu ya, atau Ninja 6,5. Nah coba lo consider ini deh, karena itu entengnya tuh loh, entengnya tuh yang membuat motor ini tuh menurut gue jadi nyaman, jadi membuat lo percaya diri naik moge.
Aduh, halo mini depuhnya. Di video kemarin, bang harus ya motor lo 636 gantungan kuncinya Winnie the Pooh. Biar tambah sangar men. By the way 636 nya tuh bukan punya gua, itu punya teman gua. Tapi gua teman gua berbaik hati untuk minjemin ke gua beberapa hari, jadi udah deh. Jadi sekarang gantungan kunci Winnie the Pooh-nya pindah ke motor ini. Misi tante, misi Pak Bajai. Ntar kalau misalkan gue udah bisa jalan agak jauh pakai ini dan kita ketemu jalanan tanah, hopefully di BSD tuh ada tuh nggak masalah banyak tanah kan. Nah di situ deh. Ntar coba gue main-mainin deh di situ. Karena gue sendiri pun tidak sabar untuk nyoba ini di jalanan tanah. By the way, motor ini bannya itu udah bukan ban street lagi, tapi udah ban dual purpose. Jadi kembangannya udah agak lebih kasar. Jadi emang motornya itu didesain dari Hondanya emang untuk touring jarak jauh. Mungkin nggak 50% on road, 50% off road ya. Maybe more into like 70% on road and 30% on off road, I guess. Something around that lah. Either 80-20 or 70-30 lah. Basically overall gue suka motor ini. Enak. Moge tapi tidak kerasa moge karena kecil. Kalau menurut kalian gimana? Let me know what you think guys di komen di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai motor ini, karena kalian sedang consider untuk beli salah satu dari ini, kasih tahu aja. Ntar insya Allah bakal gue jawab. Sekian dulu, and stay safe di jalan guys. Bye bye.